Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dicintai Tuhan. Syukur kepada Allah, pagi ini kita masih diberi anugerah kehidupan. Maka mari kita mengawali hari-hari kita dengan mendengarkan firman Allah. Inilah renungan harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Bertema masa-masa padang gurun. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau Allah yang mempunyai rancangan damai sejahtera bagi manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat kasih dan penyertaan-Mu itu. Kami sadar bahwa kedamaian itu tidak begitu saja dapat kami nikmati kalau kami tidak bersedia untuk setia pada panggilan hidup kami. Maka kami mohon tuntunlah perjalanan hidup kami, terutama di masa-masa gelap dan berat yang harus kami hadapi. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Masa-masa padang gurun, apa itu ya? Tentu kita pernah mendengar bahwa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah terjanji selama 40 tahun di padang gurun. Kita pun pasti tahu bagaimana Yesus setelah pembaptisan dibimbing oleh Roh Kudus memasuki padang gurun selama 40 hari. Bagaimana penginjil Markus menceritakannya. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana, di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Kalau kita mendengar padang gurun, tentunya kita akan membayangkan tempat yang panas, sepi, tidak ada kehidupan, dan tempat yang mematikan. Dalam kitab suci, padang gurun mempunyai arti simbolis. Tempat penderitaan, tempat pencobaan ataupun godaan, tempat orang merasa kekeringan. Tapi juga boleh dikatakan tempat penyucian. Situasi kekeringan dan penderitaan dalam hidup rohani bisa dialami dalam beberapa bentuk, saudara-saudara. Pertama, orang mengalami kekeringan rohani, mungkin tanda-tandanya diperlihatkan dengan rasa malas untuk berdoa, tidak mau baca firman Tuhan, juga nggak mau beribadah. Orang ini tidak merasakan punya kebutuhan untuk bertemu dengan Allah. Bahkan Allah kalau dibawa kemana-mana dalam hidup, mereka berkata hanya merepotkan saja. Karena Allah selalu tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi mengikuti Allah bagi mereka terlalu banyak larangannya daripada enaknya. Atau yang kedua, orang bisa juga mengalami kekeringan karena apa? Merasa kecewa, marah kepada Tuhan dengan situasi hidupnya dan dengan beban berat yang sedang ia hadapi. Ia merasa Tuhan tidak adil, ia jahat dalam hidup saya, dan ia tidak peduli pada saya. Itu kekeringan kedua. Kekeringan ketiga bisa juga terjadi dialami oleh rasa kosong dan rasa hampa. Tidak mengalami kehangatan kasih Allah walaupun sedang berada dalam hidup komunitas dan dalam pelayanan. Dalam diri orang itu doa dan pelayanan dirasakan hambar, tidak memberikan rasa sukacita, apalagi damai sejahtera. Masa seperti ini, masa padang gurun, adalah masa yang penuh tantangan. Saat ini bisa menjadi saat yang semakin kita pergi menjauh dari Tuhan,
serta tidak mempedulikan keberadaannya. Atau saat padang gurun bisa menjadi saat pertobatan, pembalikan arah kehidupan. Tinggal pilih. Anda mau makin jauh dari Tuhan, atau justru Anda mau membalikkan hidup kita untuk semakin dekat dengan Allah. Nah, tentunya kita semua sadar bahwa saat padang gurun haruslah saat bagi kita untuk menobatkan diri kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sadari menghadapi masa-masa padang gurun ini? Pertama, kalau kita mengalami saat padang gurun, tenanglah. Jangan panik, jangan berontak, gusar, gak perlu banyak tanya-tanya. Ingat, saat padang gurun adalah saat pencobaan bagi perjalanan hidup rohani kita. Kalau kita dicobai, berarti hati kita sedang diuji. Apakah kita tetap berpegang pada firman Allah atau tidak sama sekali? Ujian. Kedua, dalam Injil Lukas bab 4 ayat 13, kita mendengar setelah cobaan di padang gurun, iblis tidak berhasil mencobai Yesus. Dikatakan di sana, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Nah, iblis itu masih menunggu waktu yang baik untuk menggodai kita semua. Jadi saat kapanpun adalah saat yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Entah pada saat kita merasa kuat, segalanya berjalan baik, merasa begitu semangat dalam pelayanan, perbuatan baik, kita akan dibuat sombong dan terlalu percaya diri. Sehingga apa yang terjadi? Kita melupakan misi utama kita, mewartakan dan memuliakan Allah. Hati-hati. Namun bisa jadi pada saat padang gurun yang ketiga, kita harus sadar. Apalagi pada saat kita merasa banyak masalah, banyak kekurangan, banyak hal yang mengecewakan, kita akan terus dituntun pada kepahitan dan kepahitan. Sehingga kita merasa benci dengan segala-galanya. Kita pergi meninggalkan komunitas, kita pergi meninggalkan pelayanan, kita pergi dari orang-orang yang mencintai kita. Bahkan kita pergi dari tanggung jawab kita. Akhirnya kita akan dibuat gagal. Sehingga semakin benci pada diri sendiri. Rasa tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ketiga, pada saat kita mengalami pencobaan ataupun godaan, kita harus sadar bahwa kuasa iblis itu dahsyat, saudara-saudara. Maka sadarlah, kita tidak bisa melawan iblis sendirian. Kita perlu pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kita harus rendah hati. Kita harus mengakui dahulu segala dosa, kelemahan dan kebiasaan buruk kita. Pengakuan kerendahan hati itu adalah pintu gerbang untuk menelanjangi kuasa jahat dalam diri kita. Baru setelah kita berani mengakui kerapuhan kita, kita bisa meminta kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi cobaan dan godaan dalam hidup kita. Saudaraku, saat padang gurun adalah saat rahmat bagi setiap orang yang percaya. Saat bagi kita untuk semakin mengembangkan hidup rohani kita. Jangan takut, aku menyertai kamu. Itulah firman Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terpujilah Engkau Allah yang selalu setia mengantar umat-Mu sampai pada tanah terjanji. Kami mohon sertailah perjalanan hidup kami. Jauhkan kami dari cobaan dan godaan yang dapat meruntuhkan iman kami.
Seandainya hal itu harus terjadi, sertailah, topanglah kami, sehingga kami tidak akan jatuh dalam perangkap si iblis. Dan akhirnya kami pun kau perkenankan untuk memasuki tanah yang telah kau janjikan bagi kami, putra-putrimu, bersama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga Anda semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku, saya Pastor Eko Wahyu Ordo Salib Suci mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 bagi PDPKK Immanuel. Semoga semakin dipakai oleh Allah untuk menghantar jiwa-jiwa pada air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, jangan lupa saksikan terus setiap pagi Renungan Harian edisi khusus 20 tahun PDPKK Immanuel Santo Yakobus. Tuhanlah kekuatan kita, tempat jiwa kita berlabuh. Shalom. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada
tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku.